Ya, teman-teman, hari ini tanggal 20 ya, pagi hari. Jadi tanggal 20 pagi ya, teman. Ada yang nanyain, kok ini tanggal 19 katanya IOTF naik, apa masih belum naik katanya kan. Itu biasanya teman-teman update yang kemarin. Nah, untuk bagian keduanya itu pagi-pagi. Jadi saya update-nya itu pagi hari gitu, diupload baru diupload gitu ya. Karena semalam biasanya waktunya mepet gitu, saya istirahat aja, nanti aja seterusnya mungkin pagi hari ya. Mode hari ini mohon maaf ya, kenapa saya uploadnya pagi hari ya, biar sebelum buka market lah teman-teman mungkin bisa lihat. Karena kalau malamnya keterbatasan waktu aja gitu, saya harus menyajikannya pagi hari dan di rekamnya juga pagi hari teman-teman ya. Jadi update update ngerekam aja. Mungkin untuk harga wajar mungkin bisa nanti direkamnya sesi satu lah gitu, istirahat lagi, istirahat sesi satu saya rekam gitu kan, atau enggak nanti setelah penutupan market itu saya suka merekamnya. Disclaimer on dulu teman-teman, ini adalah bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi mempengaruhi ya. Update saham berarti updatean harian ya, harian untuk emiten teman-teman ya. Jadi bukan rekomendasi ini ya. Jadi ini updatean emiten yang dimiliki oleh teman-teman. Baik, teman-teman. Mungkin itu aja prolognya ya. Langsung saja kita buka, selanjutnya ada emiten Atla ya. Ada Atla. Atla bagaimana katanya ya. Kita lihat Atla. Atas sejak kemarin ada pengambilan 13 sama 17 ya. 18 nggak ada pengambilan untuk barangnya ya. Cenderung tidak pengambilan. Terus bandar lokal juga cenderung ada penjualan. Ini masih tahanan keren ya, 1 juta lotan. Terus tahanan di 51 sampai 55 sebenarnya udah bagus, ini udah rata nih. Harusnya secara teori seharusnya udah di up ya. Transaksi juga udah bagus, 2,4 miliar gitu ya. Pokoknya transaksinya segitu aja gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ini tahanan sampai 1 juta ya, karena kan bandar gitu di situ ya. Jadi jangan khawatir lah kalau udah tahanan sampai 1 juta gitu gitu ya. Artinya bandar masih ada di dalam. Jadi teman-teman jangan khawatir. Ini yang masuk kemarin si IH ya. IHROTSL EP ya, teman kita juga udah masuk lagi. Cuma yang paling banyak si IH sama si RO sama si TS, ada 3 ya. Yang ngebuang ID, LS, FZ, PSDU. Kita lihat untuk tanggal 18 satuin ada TS, IF ya. Udah 90.000, ya 80.000. Ini kebanyakan emiten yang tidak dikenal itunya ya. Kalau SH sering ya, kalau di L, RO gitu ya. Ini banyak broker-broker yang tidak familiar. RO, IH, YPL, juga IF juga ya. Mungkin teman-teman. Jadi ini yang emang sebenarnya yang ngeborong itu broker-broker domestik ya. Mungkin ada YP gitu ya. Nah, disinilah mungkin teman-teman mungkin kok ini broker-brokernya tidak difamiliar ya. Nah, tapi di sini ada pembuangan katanya. Karena si broker bandar untuk Atla ya lagi ngelepas ke, mungkin yang suka saya bilang itu yang di luar dari sebagai market maker di Atla gitu, tapi dia keliling-keliling emiten. Nah, itu mungkin teman-temannya mereka juga butuh barang dulu kan, sebelum memaaf harga pasti butuh barang gitu. Kalau tidak ada barang langsung memaaf harga, oh sama aja tidak punya strategi gitu kan. Kalau masih punya barang kan enak, mau nahan juga enak, mau ngelempar juga enak gitu kan. Mau ke di ARB-in juga nanti ke depannya bisa gitu. Kalau ada yang menghalangi gitu kan, udah ARB-in aja pada ke atas nanti juga kalau di atas gitu kan. Jadi tenang-tenang ya, untuk atlet teman-teman sudah saya awasi terus sebenarnya ya.
Cuman yang lainnya belum di update terus ya. Di nego ada si AG ya, 46.000, lumayan lah 46.000 ya. Kita lihat tuh satu bulannya. Oh, si AG tetap ya yang ngambil AG YJ ya, cuma nggak terlalu banyak ya. Mungkin teman-teman kita udah pada nggak sanggup kali nahan ya. Oke, selanjutnya jadi cenderung santai saja teman-teman. Foreign juga masih di dalam kok ya untuk Atla. Selanjutnya ada Teguk. Ada apa dengan Teguk? Teguk per hari kemarin ya, lokal ngambil teman-teman. Ini ada lokal ngambil ya. Beda nomor juga udah bagus. Beda nomornya bagus ya. Si Poren juga udah ngambil. Kita lihat untuk hari kemarin ya, tanggal 19. Kita lihat untuk domestik. Ada YB teman udah masuk, YB, KK, AG udah masuk ya. DH juga udah masuk, bagus lah ya. Kalau bandar lokalnya udah masuk, artinya ini lagi ngumpulin barang. Nah, sekarang juga udah mulai hijau ya, menghijau ya. Emang sih ada si kenal ini nih yang agak sulit ditembus ya. Secara kenal seperti itu. Terus ini target masih ya di angka itu ya. Saya pinginnya sih ini ke si Teguk ini kalaupun ke bawah ya biarin aja ya. Dia harus menutup PR-nya di area 50. Terus Foreign kemarin juga masuk. Ada SQ ya, Foreign KW ya, sedikit masuknya. Coba lihat gabung. Oh si SQ teman-teman, yang si SQ berarti yang ngambil peran Foreign di sini ya. Juga sih lihat Foreign nih, Foreign itu masih di atas ya. Belum melakukan pembuangan yang signifikan, malahan sekarang ngambil lagi Foreign. Semenjak kemarin tanggal 17 dia ngebuang, sekarang tanggal 19-nya dia ngambil lagi ya. Ya mungkin kalau si SQ masih mau markup harga ya bisa ke arah 72-nya ya. 72 mah sangat sedikit lah ya. Cuman ya mungkin area-area yang si double candle inilah yang agak susah ditembus itu ya. Kalau untuk ke sininya ya mudah lah gitu ya, apalagi sampai target juga mudah. Ya, teman-teman seperti itu. Jadi sekarang isian bandar lokal juga udah mulai akumulasi walaupun sedikit, dan Foreign juga masih di dalam dan sekarang 2 hari ini ngambil. Terus ada PGLI di 162 katanya. Coba lihat. 162 sekarang harganya. Oh 162 mah di ini tuh ya, pas hari kemarin ya. Pas hari kemarin ini juga masih uptrend teman-teman. Masih MA10 nya MA20 nya masih di bawah candle, cuman ya MA10 nya sih masih di atas, cuman MA10 nya sama MA200 nya masih di bawah candle ya. Terus dari isian bandar lokal emang cenderung ngebuang sih, cuman belum habis ngebuangannya ya. Foreign bagaimana? Foreign udah ngambil, cuman ngebuangnya jarang-jarang ya. Kalau dari isian sih ini bukan isian, secara candle sih dia mau menuju ke atas ya. Cuman ke atasnya ini apakah mau dibawa ke bawah dulu gitu kan, atau dia setelah ada penurunan baru ada pengangkatan. Di sini juga bukan si candle kembar ya. Ini juga cenderung si gap ya. Ini gap teman-teman, bagus ini. Secara candle sih bagus ya. Andaikan dia bisa melewati 172 kemungkinan ke atas bisa, soalnya ini menandakan si kepala lembar ada di atas, dan ini juga belum downtrend ya. Masih posisinya dia ya masih di atas MA20 ya. Andaikan nyentuh MA20 ya mungkin mudah-mudahan sih nyentuh di MA20 bisa up ke atas ya. Ini juga di sini udah meninggalkan gap juga, di sini juga gap. Mudah-mudahan gapnya bisa tertembus, bisalah ke 218 ya. Cuman teman-teman hati-hati, ini gap nih, yang namanya gap harus tertutup. Ya, apakah dia mau nutup PR-nya dulu gitu kan, atau dia melanjutkan kenaikan baru nutup PR. Nah, terus selanjutnya di sini ada skandal si
apa namanya, seekor hijau candle bullish, yang artinya dia kalau bullish biasanya suka kembali lagi ke arah sini ke 97, maka hati-hati aja. Kita lihat di sini semenjak pengambilan si Bandar Lokal tanggal 06 September. 06 September untuk domestik ada si PD, EP ya. PD yang paling banyak cuma 2000. Hanya ini tipis ya, bid dan opornya tipis. Kalau bid dan opornya tipis cenderung gampang diangkat, gampang dilempar juga ya. Coba kita lihat Poren tanggal 4 September. Mulainya 4 September ya Poren itu ya. Kita lihat untuk Poren. Wush, udah kosong teman-teman si Poren nih. Artinya ini udah scalpingan. Ya mereka tidak ngambil banyak-banyak kali ya, cuma 100. Oh iya. Ini kayaknya bid dan opornya tipis ini. Coba lihat nih. Bid dan opornya tipis. Jadi teman-teman kalau bid dan opor tipis hati-hati saja. Ya, bid dan opor tipis hati-hati teman-teman ya. Lihat gampang lempar, gampang juga diangkat gitu ya. Makanya kalau bid dan opornya tipis, kalau mereka ini cerdas si Bandar Lokal, si Bandarnya cerdas ini, si Bandar Lokal ini kan dia jualan ya. Nih net jualan. Cuma dia jualannya sedikit gitu ya. Mungkin karena sekarang market lagi bullish, maka dia juga ikutan ya, ikutan bullish gitu. Jadi sebenarnya kalau market itu menentukan arah pasar gitu ya, mau ke arah mana. Nah gitu seperti itu untuk PGLI. Kalau nyangkut di 162 ya mungkin karena teman-teman baru beli gitu. Baru beli ya. Kemungkinan sih kalau kenaikan ada ke 16. Kalau dia bisa melewati 168 artinya dia mau up ke arah 218, karena apa, di sini ada si candle merah ya. Andaikan dia turun lagi melewati MA20, ingat ya, melewati MA20 dan menuju 125, kemungkinan dia akan downtrend ya. Soalnya ini sebenarnya lagi uptrend, cuman kalau melewati MA20 aja hati-hati aja ya. Si Bandar Lokal juga sebenarnya masih ada di dalam ya, masih ada di dalamnya. Cuma si Poren udah habis teman, gimana dong? Ada sini bid dan opornya tipis. Terus ada becap MNC Capital, MMC, grup MNC. MNC bagaimana MMC? MMC belum menemukan takdirnya teman-teman. Padahal di sini udah minimal ke 127 lah targetnya ya. Oh iya teman-teman, dia udah menunjukkan dia juga mau ke arah ke atas. Ini dengan sekepala merah ya di 94 ya. 94 tembus, mudah-mudahan bisa ke atas. Optimis harus tembus teman-teman, karena si Bandar Poren ini ngambil terus ya. Nih lihat. Nih Bandar Poren ngambil dari tanggal 12 September. 12 September. Mana atuh itu? Agak lemot ya. Lemot. Tanggal 12 September si Poren. Kita ganti ke Poren. Ada ZP, CC, AK, BK. Ya bagus lah ini ZP sama CC yang nguasainnya. Tidak seperti kalau nggak BK. Kalau BK saya kurang bagus sih. EP Poren cuma udah keluar, biarin aja EP Poren walaupun dia sebagai pemegang emitennya, biarin aja. Tapi si ZP sama si CC udah mulai melakukan akumulasi terus ya. Untuk memaaf harga di atas mungkin bagus ya. Bandar Lokal juga tidak cenderung ngejualnya tidak signifikan. Semenjak dia ngejual di area tanggal berapa nih, tanggal 2 sampai tanggal 5 ya, cuma cenderungan jual di atas. Dia juga pernah ngejual di harga di tanggal 9, cuma cenderung juga di atas ya. Nah sekarang ada pembuangan cuma tipis-tipis ya, malahan dia cenderung ada pengambilan lagi ya. Tanggal berapa yang ngambil nih, tanggal 12 juga sama. Jadi tanggal 12 sama dia diambil sama Poren ya, sama Bandar Lokal juga diambil. Siapa yang ngambil untuk domestiknya ya, si EP ya sebagai pemilik emiten, terus si YB juga sama si ZP Lokal, ada si BQ juga ada. Mudah-mudahan sih ini dia dimainin di area sini. Hati-hati aja kalau area 74 nya jebol, berarti dia mau ke bawah. Tapi kalau kecenderungan saya sih karena Bandar Lokal Porennya udah ngambil di area sideways beberapa hari dan dia menunjukkan ada si candle kepala merah ke 129, mungkin mudah-mudahan bisa tercapai lah. Ini juga udah di
udah ditandain ya di sini, maaf, di 93-nya mau ke atas. Kalau targetnya sih pinginnya ke 141 ya. Biarin aja lah 141-nya. Kita tandain aja yang di sini aja ya. Yang terdekat aja dulu. Target 1 tanggal 20 sekarang ya. Mudah-mudahan tercapai ya targetnya ya. Cuma ya hati-hati aja kalau dia jebol. Secara teori sih harusnya ini bandar lokal udah ngambil di area Sadway, harusnya ke atas ya. Secara teori gitu. LPKR Lipo Karawaci. Kita lihat Lipo Karawaci dapat kabar baik apa. Lipo Karawaci open gap, hati-hati yang namanya open gap harus menutup gapnya, dan target tanggal 20.08 sebulan yang lalu terpenuhi ya teman-teman. Harusnya selesai. Kalau orang lain sih ini bagian breaknya ya, breaknya langsung gitu, suka pada beli gitu karena udah melampaui ini ya. Tapi kalau saya pengawalan sebenarnya sampai di sini aja. Saya ngawal dari bawah ya. Terus ini hati-hati poren, lihat ya poren, yang bawah poren. Terus ini juga si bandar lokal cenderung dia ngebuang, sangat tinggi banget ngebuang. Tapi mudah-mudahan ya dengan membuangnya itu kan punya duit tuh ya, punya duit, dan ada yang nahan ada yang dahan nih, si GR sama si AO. Belum tentu siapa, ntar dulu belum saya cek. 19 kita cek dulu 19 ya untuk domestiknya. Ternyata yang nerima YP, XL, teman-teman kita yang banyak yang ambil YP aja sampai 1,1 juta lot. Yang ngebuang GR, DR, ZP, IU, AG, DH, YU. Tapi MG udah masuk, kakak juga udah masuk ya. Mudah-mudahan si MG sama si kakak bisa mempermainkan di area sini ya. Ini kalau mau ngambil scalpingan aja dulu teman-teman sampai dia menutup gapnya. Mudah-mudahan sih dia menutup gapnya dulu, itu akan lebih baik karena si market maker juga harus apa ya? Kadang-kadang dia yang membentuk, istilah membentuk lukisan ini gitu ya, yang membentuk lukisan supaya kelihatan bagus gitu ya. Ini secara MA sih masih di atas ya, makanya dia ini seperti ASI apa ya, yang ke atas gini ya, lupa lagi saya tuh kemarin tuh yang open gap atas. Makanya teman-teman udah hati-hati aja ketika ada gap gini ya, kemungkinan dia akan menutup gapnya dulu. Kalau dia menutup gap bagus ya, artinya sampai ke 95 aja tidak jebol 95, kemungkinan dia akan ada pantulan. Kalau dia bisa melebihi area 114 artinya akan luruskan ke atas. Tapi kita tunggu dulu teman-teman, tunggu dulu sampai dia menutup candlenya dulu. Ya mudah-mudahan bisa kututup. Kalau dia terus ke atas, scalpingan aja ya. Nanti kalau mau istilahnya nurutin juga pasti ke bawah lagi kok ya. Ini mah karena lagi uptrend aja, terus kecenderungan dia itu bikin lembah. Nah, belilah di area-area lembah ya, jangan sampai beli di area-area yang sudah begini. Kan berapa persen naik nih? Udah 84 ya, kalau sampai sini udah 100% ya. Tunggu aja 30% penurunannya kalau dikasih. Kalau dari sini ke 30% kemana? Ke area mana? Ya area MA 200 berarti ya. Saya pikir sih kalau dia ke arah 75 dan tidak jebol, 74 lah, 74 35 tidak jebol, kemungkinan dia akan ditahan di situ ya, kemungkinan. Tapi nggak tahu ini, soalnya si bandar lokal sama si poren lagi jualan tunggalnya sampai bandar lokal sama si porennya ada akumulasi. Ini target pertama udah terpenuhi, jadi saya hapus saja. Oke. Ya udah saya hapus ya. Ya ini targetnya, kalau saya sih target udah terpenuhi ya. Sebenarnya kalau target udah terpenuhi ya sebenarnya pengawalan selesai gitu. Cuma karena ini ada tanda-tanda penurunan ya, sebenarnya teman-teman hati-hati aja penurunan, soalnya di sini juga si bandar lokal maupun si poren terus ngejual. Kemarin ngejual signifikan banget ya, tinggi banget ya. Oke teman-teman, untuk LPKR seperti itu ya, hati-hati aja. Ya kalau mau naik silahkan naik aja, tapi teman-teman scalpingan aja kalau mau naik ya. PPRI di 110. Sekarang harganya 99.
190 pas, maaf, mana 190? 110 area sini ya. Kalau dia menyentuh ini teman-teman, ada tarikan, cuma ini tarikannya gak bagus. Ini signal bullish ya. Signal bullish artinya kalau mau ke atas bisa ke atas langsung, cuman ini nggak terjadi bullish ya, malahan terjadi penurunan dengan candle bullish hijau, ekor hijau. Dia menyentuh ke 95 nya ya, bagus ya. Bila tidak jebol ya mungkin dia akan ditahan di sini dan tidak Islam bagus. Ini kalau ke sini artinya sekarang lagi menutup PR-nya yang pertama. Ada juga PR yang kedua di 74, yang PR yang terakhir ada di 56. Kalau dia masih di MA 10-nya masih di atas dan MA 20 masih di atas dan dia cenderung masih keluar garis dari MA 200-nya ya, kemudian tunggu aja sideway-nya dulu. Mudah-mudahan dikasih sideway, nanti ada penarikan dari MA 10-nya mulai ada di bawah, kemudian dia akan up turn target 110 sangat memungkinkan karena saya aja menargetkan ke 120 ya. Target selanjutnya ada di 144 ya. Paling tinggi 187 saya teman-teman ya. Jadi targetnya sebenarnya saya di tanggal 29/8 tapi belum terpenuhi ya. Malahan cenderung ketika dia naik dibikin turun lagi ya. Tapi dia udah menekan jejak mau ke 121. Harap bersabar aja. Apabila jebol bawah ya kemungkinan dia akan melanjutkan ke 74-nya. Nah, di sini ada si candle masih malakama juga, ini si malakama juga ya. Tapi mudah-mudahan penurunannya itu pakai si malakama ya. Turunin tapi diangkat lagi gitu si malakama seperti itu. Terus dari Poren bagaimana? Bali Poren lagi ada penjualan walaupun dia ngambil dari kapan ngambilnya? Dari 19 Juni dia cenderung keluar masuk ya Poren itu. Sini masuk, keluar lagi, masuk, ini sebagian keluar. Yang mudah-mudahan di area ini bisa ditahan dulu ya. Teman ya, hati-hati aja teman-teman, ini MA 10-nya masih di atas sama MA 20-nya ya. Terus udah ke bawah MA 200. Mudah-mudahan ada pantulan, biasa suka ada pantulan dikit nih setelah menembus MA 200 ya. Suka ngeprank. Nah, udah ngeprank mungkin dia pada cut loss nanti mungkin bisa di up. Cuman ini hati-hati aja. Saya hati-hati, ini memang lagi downtrend terus teman-teman ya. MA 10-nya masih di bawah. Hati-hati aja jangan sampai teman-teman terjebak untuk ngambil, soalnya si Poren juga si Poren lagi melakukan penjualan, si bandar lokal apalagi melakukan penjualan. Dia udah melakukan penjualan dari lama ya, dari 3 Juni itu penjualan. Nah kemarin dia cenderung santai ngambil, sekarang ada pembuangan lagi ya, ini lagi di pembuangan. Oke, PPRI seperti itu. Mudah-mudahan sih kalau ini nantilah gitu, kalau dikasih ke 74 kalau mau average gitu ya. Cuman kalau enggak ke 55 kan, soalnya pernah menunggu 55-nya ya. Ya seperti itu teman-teman. Tapi kalau udah target sih udah kasih. Jadi teman-teman kalau yang di 110 dan udah tidak lagi dana untuk mengaverage ya biarin aja ya, mudah-mudahan bisa menyampai ke target yang saya tentukan di 143. Cuman dia kan melakukan perjalanan dulu ya, baik mau ke bawah ataupun ke atas, tapi dia udah menandakan mau ke sini. Kita akan belajar bersabar dari penurunan, dan nanti teman-teman ketika kalian punya PPRI lagi taruh di watchlist. Buat apa? Nanti buat ke depan beli lagi. Contohnya nyangkut 110. Contohnya nyangkut ya 110 contohnya gitu ya. Di sini kan nyangkut kan ini masih ada downtrend ya. Nyangkut 110 terus sampai ke bawah gitu, terus sampai ke bawah ya. Terus dia kejemput lagi. Nah, nanti pas ke bawah lagi teman-teman bisa beli lagi. Mungkin 1 tahun atau beberapa bulan kemudian baru bisa beli lagi. Nah, kan teman-teman udah analisa sebenarnya kan kenapa beli PPRI ini. Cuman pas penurunan buru-buru, takutnya keburu naik. Pasti begitu semua orang juga ya. Wah, ini udah naik terus turun. Nah, kesempatan beli, padahal dia mau melanjutkan penurunan. Dilihat dari apa? Dilihat dari kanal-kanalnya semakin menurun gitu ya. Terus yang MA 10 juga masih di atas. Nanti kalau mau beli tas seperti ini teman-teman beli nih. Set beli kan lumayan ada kenaikan dikit kan. Nah, seperti ini belilah ketika MA 10-nya di bawah candle ya. MA 10 itu patokan teman-teman, patokannya untuk pengambilan. Kalaupun dia turun lagi ya biarin aja, yang penting kita udah analisa. Bila analisa kita benar, nah berarti teruskan. Nah, contohnya analisanya gagal.
bukan gagal yang analisa, tetapi sebenarnya emang market maker pinginnya ngebuang gitu aja. Karena setiap penurunan pasti ada kenaikan. Ingat ya, penurunan ada kenaikan, tapi setiap kenaikan juga ada penurunan. Naik turun dikit, naik turun, kan yang ini nih, naik turun lagi, naik turun lagi ya. Juga penurunan ada kenaikan ya. Seperti teman-teman, yang penting kita lihatin candle-candlenya aja. Ini candle-candle yang sangat sulit ditembus ya, lihat nih ya, candle kembar. Makanya saya menargetkan hanya di sini aja, karena yang paling nongol itu di sini. Makanya kan mengadakan si candle kepala merah, artinya nanti ke depannya juga mau ke arah sini gitu. Maka ini juga udah menanyakan dia mau ke arah sini, artinya ini mudah-mudahan sih ditahan di area sini dulu ya. Yang saya tandain ini, andaikan dia tahan di sini dulu, mungkin akan membuat bukit bisa ke arah 122, jadi yang 110 masih kejemput kalau dia mantul di sini. Cuman karena ini si bandar lokal juga masih jualan ya, cuma si Poren doang nih dia ngisi ya. Coba mudah-mudahan si Cece yang ngisi Porennya. So si AK lumayan teman-teman ya, ada Cece juga ada masuk cuma sedikit. Yang mudah-mudahan si AK sama si Cece, oh dia jual beli teman-teman ya, jual beli, tidak beli bulat ya, tidak beli bulat, artinya dia cenderung jual beli aja gitu ya. Tapi kalau udah Poren masuk, kecenderungan sih dia adalah kenaikan sedikit. Kembali di sini teman-teman nih, sini ya, ada penguatan dari Poren tapi ada kenaikan sedikit ya. Mudah-mudahan sih bisa lah gitu ya. Cuman ya teman-teman, kalau yang mau average tunggu dulu aja dulu sampai CMA 10 nya di bawah candle ya, terutama tidak jebol dari 94, bisa jadi ke 73 nya. 73 jebol juga bisa jadi ke 55 nya ya. Terus bagaimana selanjutnya ya, selanjutnya kemungkinan ya kalau tunggu aja sampai konfirmasi si Poren akumulasi secara signifikan. Ini kan baru akumulasinya sedikit, mungkin ada kenaikan lah. Targetnya yang harus dilewati 120. Kalau 121 nya udah terlewati, bisalah gitu ya ke area target di 140-an ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk PPRI. Ada trin. Coba lihat trin. Ini pasti sempat dibahas ya. Kita lihat trin. Nah, kita tunggu. Kita lihat dulu penurunan. Nah, ini kan ada si candle si ekor merah teman-teman ya. Kita kasih tanda lah ya. Ini juga ngeluarin ekor merah lagi. Artinya apa? Bila dia melewati si ekor merah ini menuju ke MA20, nih kan MA20 nih, dan dia bablas, kemudian dia akan turun. Apa alasannya? Si bandar lokal jualan, Poren juga jualan. Ini signifikan banget jualan. Nah, jangan itu dulu, jangan pesimis dulu teman-teman. Bila mana dia jualan di area atas, biasanya dia memainkan. Cuma kalau memainkan, contohnya gini nih, dia mau jualan di area atas ya. Ada yang sebagai market maker emang mau jualan di area sini dan mau ngambil lagi area sini. Dia udah berhasil jual di area atas sini, punya duit, akhirnya dia nahan dulu, nahan lagi di sini. Nah, lagi ngumpulin barang, saya dua area sini agak panjang, baru di up lagi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dibablasin ke bawah dulu, baru akumulasi lagi ya. Kecenderungan kalau ini kan kelihatannya dia terus aja sampai dibawa ke bawahin ya. Nah teman-teman, coba lihat teman-teman untuk kenaikannya. Ini udah si candle si kepala merah udah 2 kali muncul ya, 1, 2 nih. Tapi di sini ada kembar ya. Kalau dia turun, makanya kalau dia turun melewati 129 artinya dia mau melanjutkan penurunan. Alasannya apa? Karena bandar lokal, ini bandar lokal sama Poren jualan ya. Pasti ada yang nampung ya untuk lokalnya. Siapa yang nampung lokalnya? Tanggal 19 PD ya 17.000, teman kita ya, kakak juga udah masuk. Si yang ngejual AZ, MG sama YB sama ZP sama YU, walaupun sedikit YU tapi si MG banyak sama si AZ. Ini kayaknya tipis, jangan tipis juga nih. Coba lihat trin apakah tipis. Trin tipis teman-teman. Kalau udah tipis begini ya, kalau udah tipis begini ya gampang saya bilang itu kan, kalau ngejualnya pelan-pelan, tapi kalau mau apa gampang. Begitu juga kalau mau ngelempar ya sangat mudah sekali. Ini kayaknya banyak yang nahan, akhirnya si bandar lokal sama si
poren plus jualan, cuman dia nggak terlalu ekstrim jualannya ya. Dia juga cenderung kasihan nih sama, makanya dikeluarnya pelan-pelan gitu. Kadang-kadang dikasih shadow gitu ya. Ini udah kita hapus dulu deh biar teman-teman ya. Seperti itu teman, untuk trend sebenarnya ada target ke arah sini, cuman sekarang lagi tunggu dulu, konfirmasi dulu aja. Modalnya kan masih uptrend ya, masih uptrend. Kalau masih uptrend sebenarnya kalau ke arah sini ya, ke arah sini, ke arah 142 mungkin masih bisa lah gitu ya. Dengan catatan di ke arah 142 nya bisa kalau dia ada si kendal kepala merah ya. Dengan catatan dia tidak menembus MA20-nya atau dia ada pungutan dari istilah bandar lokal sama poren ya. Kalau poren udah mau pungut lagi, kemungkinan seperti ini nih, poren mungut ke up ke atas ya, si bandar lokal juga mungut biasa di up ke atas. Makanya kita tunggu konfirmasi. Kalau dia tidak jebol dan ada pungutan dari bandar lokal sama porennya, mungkin akan lebih baik lagi di ke atas. Soalnya di sini udah menandakan dia juga mau ke arah bawah juga nih ya. Di sini si gap harus tertutup ya, gap harus tutup. Yang paling bawahnya saya khawatir ke angka 100 ya. Tapi kalau dia ke 100 lebih bagus lagi teman-teman, apa? Dia menutup PR-nya gitu kan. Kalau ini kan masih banyak PR dia. Sebenarnya PR 1 nih, PR dia itu nih di 107, ini juga sama PR dia. Artinya dia mau masih ada indikasi untuk ke bawahnya ada. Ke atasnya mungkin ke 142-nya ya. Kita coba di sini apakah ada si kepala merah yang signifikan. Seperti ini kan signifikan nih ya. Nah, sebenarnya ada teman-teman, dia punya PR di area sini. Ada yang lagi enggak? Oh, ada teman-teman di atas nih. Ya, di atas ini. Di 238. Mudah-mudahan dia setelah penjualannya bagus di area sini, dia melanjutkan untuk ke atas. Yang penting jangan sampai lewat MA20-nya. Ini juga lagi mau sudah menuju MA200. Mudah-mudahan semakin menjauh ya. Ini tidak jebol aja 129-nya. Sampai ke MA20-nya tidak jebol aja. Mungkin dia akan melakukan ke atas ya. Apalagi kalau udah tembus 142 ya, optimis kan ke arah yang tadi saya tunjukin, di arah berapa nih? 238 ya. Situ ada apa? Ada si kendal merah ya. Targetnya ke arah situ aja teman-teman. Cuman ini ya karena bid dan opernya tipis, jadi hati-hati teman-teman. Kalau perlu teman-teman kencangin ikat pinggang gitu kan. Karena teman-teman mungkin kalau mau ngambil dari arah sekarang ya step 1, step 1, step 2, step 3, step 4. Jadi kalau dia di atas ke 143, artinya dia mau bikin step 5 dan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau jebol di area sini ya mungkin sampai step 4 aja udah gitu kan. Tapi dia punya PR nih teman-teman, masih punya PR di 238 yang mudah-mudahan bisa menuju ke 238 karena bid dan operatif sangat mudah sekali, baik ngelempar ataupun memaaf harganya. Apalagi sekarang si poren sama si bandar lokalnya jualan, punya duit pasti gitu ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mungkin nanti teman-teman tambahkan aja di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga tahu. Dan untuk inet kita pelajari dulu sebentar teman-teman, karena untuk negosiasi di pasar nego kadang-kadang memerlukan istilahnya runtutan untuk transaksi. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.